Selamat pagi anak-anak kelas 1. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya, yaitu mengenai awas kuman pada unit 2. Nah, di dalamnya kita akan belajar mengenai hidup sehat dan bersih. Apa itu hidup sehat dan bersih? Hidup sehat dan bersih adalah usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Ya, usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Nah, contohnya seperti apa Ibu Elin? Contohnya, bangun pagi, mandi ya. Ketika kita mandi, kita cuci muka, sabunan, sikat gigi, keramas ya. Lalu makan dan minum yang sehat dan bergizi. Contohnya makan lauk pauk, makan nasi, sayur, buah, minum susu ya. Oke, selanjutnya berolahraga. Ya, berolahraga itu membuat kita sehat. Gunting kuku supaya kuku kita tetap bersih, tidak ada kuman. Cuci tangan ya, cuci tangan setelah memegang sesuatu benda atau memegang gagang pintu. Lalu menjaga lingkungan sekitar. Nah, siapa anak-anak yang di rumah suka membantu mama membersihkan rumah? Iya, good ya. Membersihkan tempat tidur, membantu mama menyapu, mencuci piring, good. Oke, lalu kita memakai masker ketika berpergian keluar rumah. Ya, kita wajib memakai masker apalagi saat pandemi ini. Ya, supaya mencegah tertularnya virus. Ya, oke. Lalu memakai hand sanitizer saat berpergian. Jika kita tidak bisa mencuci tangan dengan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu tidur cukup selama 10 jam. Ya, siapa anak-anak yang suka tidur siang? Iya, good ya. Tidur siang dan tidur malam minimal 10 jam jika digabungkan. Oke, ya. Nah, itu contoh-contoh hidup sehat dan hidup bersih. Ya, Ibu Elin harap anak-anak juga sudah menerapkannya di rumah. Oke. Nah, anak-anak, selama pembelajaran hidup sehat dan bersih, kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis kalimat ya. Nah, apa saja Ibu Elin jenis-jenis kalimat? Contohnya ada kalimat tanya, ya. Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, ya. Dan biasanya selalu menggunakan tanda tanya pada bagian akhir kalimatnya. Oke, contohnya, contoh kalimat tanya ada kata apa, ya. Ada siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya, nanti kita akan pelajari itu. Lalu ya, kalimat kedua itu kalimat perintah. Biasanya mengandung makna memerintah, menyuruh, atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Oke, lalu yang ketiga, kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini ya digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ya, yang keempat adalah kalimat larangan. Kalimat larangan digunakan seseorang untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Ya, nanti kita akan pelajari selama beberapa minggu ke depan. Nah, anak-anak, Ibu Elin ingin mengajak kita nih untuk berpikir sejenak nih ya. Kenapa ya kita harus belajar hidup sehat dan bersih? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ya kita harus hidup sehat dan bersih? Iya, supaya kita tetap sehat, ya. Kita tetap sehat, kuat, terhindar dari kuman. Good, yang sudah berani menjawab. Oke, anak-anak, Allah kita ya memberikan kita loh tanggung jawab untuk hidup sehat dan bersih. Ternyata Allah kita memang sudah memberikan kita tanggung jawab untuk menjaga bait Allah. Apa itu bait Allah, Ibu Elin? Bait Allah adalah tubuh kita. Ya, tubuh kita dari kepala sampai ke kaki ya. Salah satunya ya dengan cara hidup sehat dan bersih. Nah, anak-anak, Ibu Elin ingin mengajak kita semua untuk membaca dari 1 Korintus ya, pasal ke-6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19 sampai 20.
Ya, Ibu Elin akan membacakan, anak-anak ikut membaca dari rumah. Siap? Siap, good. Oke, ayat ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, Ibu Elin ulang ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, nah sekarang kita sudah lebih paham ya, sedikit lebih paham jika tubuh kita ini dari kepala sampai ke kaki ya bukanlah milik kita loh. Ya, ternyata bukan milik kita sendiri, juga bukan milik papa dan mama, melainkan milik Allah. Karena apa? Karena kita telah dibeli dan telah lunas dibayar oleh Allah. Nah, itu maksudnya adalah ya dengan Yesus menebus kita di kayu salib, sehingga kita telah dibeli dan telah lunas dibayar ya. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib, Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, inilah saatnya kita untuk mendengarkan perintah Allah untuk memuliakan nama Allah dengan menjaga kesehatan kita dengan hidup sehat dan bersih. Nah, bisa? Bisa? Oke, tos dulu dong kita. Tos. Oke, good. Ya, kita belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Dan kiranya anak-anak terus mau belajar. Bukan terus hanya menghafal nih hidup sehat. Oh, bangun pagi, berolahraga, makan teratur. Ya, menggunting kuku, mandi yang bersih. Bukan seperti itu, tetapi dipraktikkan di rumah. Ya, Ibu Elin akan tanya anak-anak saat Zoom meeting. Sudahkah mandi dengan bersih? Sudahkah sarapan yang sehat? Sudahkah tidur siang? Sudahkah melakukan kebersihan rumah? Oke, siap? Baiklah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan belajar yang lebih banyak lagi. Oke, bye. God bless you.